Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke kawan-kawan DN Community, Unizi dan kawan-kawan semuanya. Makasih. Semoga apa yang kemudian kita ikhtiarkan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak-banyak kebaikan. Saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita sehat, afiat, ya, diberikan banyak-banyak kebaikan oleh Allah. Saya juga sedang berada di Bandung ini. Di sini lagi hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kita banyak-banyak kebaikan, banyak-banyak pertolongannya insyaallah. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pada kesempatan kali ini pertama saya izin ya, karena sore hari ini seperti yang Unizi juga tahu, saya harus mimpin buka bareng di Billionaire Coach di Kang Dewa. Jadi saya izin jam 2 siang ini break sampai jam 2 siang. Jadi saya insyaallah menyampaikan paparan ini dalam 40 menit ke depan ya. Syukur-syukur nanti kalau misalnya kurang dari 10 menit kita akan coba buka diskusi sejenak gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini amanah dari panitia dalam briefing terakhir itu saya diminta berbicara tentang mindset entrepreneurship ya, bagaimana kemudian kita punya mindset entrepreneurship yang cukup kuat ya. Tapi nggak cuma entrepreneurship doang ya, tapi kemudian dalam segala aktivitasnya itu kita ada ruhnya. Nah ini maka dari itu hari ini kita berbicara membungkus ikhtiar itu dengan iman. Sebagai contoh kawan-kawan sekalian, saya ingin bicara dulu tentang sebetulnya apa itu entrepreneurship. Sebetulnya entrepreneurship itu sebuah skill kreativitas ya. Entrepreneurship itu adalah skill kreativitas dalam kerangka mempertemukan dalam kerangka meramu, dalam kerangka kemudian menjejaringkan, mengkoneksikan, dalam kerangka menambah nilai tambah dari sebuah produk atau layanan yang kemudian nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pertama substansi dari nilai entrepreneurship itu sebetulnya adalah solving problem. Nah ini dia, ya jarang dibahas. Jadi entrepreneurship itu adalah solving problem. Jadi pertama adalah kenapa kemudian orang mau bayar Anda, kenapa kemudian orang mau memberi Anda uang, karena Anda solving the problem. Kalau Anda solving the problem, kawan-kawan sekalian, maka Masya Allah Tabarakallah, orang kemudian akan membutuhkan solusi dari Anda. Kenapa Anda bisa solve the problem? Karena Anda punya solution. Maka orang mau bayar solutionnya. Ya kan? Dia sakit, lalu kemudian butuh obat. Maka kalau Anda provide obatnya, maka orang mau bayar obatnya. Sebuah perusahaan pusing, dia butuh konsultan. Lalu kemudian ada yang punya ide, gagasan untuk menjadi konselor. Maka orang mau bayar harganya. Kalau memang ide dan gagasan itu kemudian bisa menjawab si permasalahan yang ada. Nah, jadi selalu begitu ya, selalu begitu. Jadi selalu kawan-kawan, entrepreneurship itu adalah solving the problem. Kenapa ada Gojek? Ya, kenapa ada Gojek? Gojek ada karena solving the problem dari ojek konvensional yang tidak ramah biaya, ya, lalu kemudian tidak bisa diukur, tarifnya tidak jelas. Maka Gojek hadir untuk menstandarisasi itu semua. Lalu kemudian mengapa mereka besar dengan GoFood-nya? Ya, karena dengan adanya GoFood itu mereka bisa pesan antar, bahkan menjadi solusi bagi restoran. Mereka nggak perlu lagi bikin armada, mereka cukup bekerja sama dengan GoFood gitu, yang kemudian armadanya sudah ada di mana-mana. Jadi bisnis selalu berbicara tentang solving the problem. Nah, apa hubungannya dengan membungkus ikhtiar dengan iman? Maka dalam kita berbisnis, dalam kita berusaha, kita harus meyakini betul bahwa apa yang kita usahakan adalah dalam rangka. Jadi apa yang kita usahakan adalah dalam rangka untuk memprovide atau menyelesaikan masalah orang-orang. Nah gitu loh, dalam rangka itu. Nah maka
kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang namanya kita bungkus dengan iman. Jadi kita nggak sekedar, mohon maaf ya, nggak sekedar jualan, kita nggak sekedar bisnis, kita nggak sekedar offering, kita nggak sekedar presentasi, kita nggak sekedar apa, kita nggak sekedar lalu kemudian merasa bahwa ini cuma sekedar perkara dunia, ini cuma sekedar perkara duit, enggak gitu. Yang kita lakukan adalah kita meyakini betul bahwa yang kita lakukan itu adalah menyelesaikan masalah orang lain. Itulah bungkus iman, gitu. Nah, maka ketika Anda jualan ini ada bungkus imannya, itu yang membuat nanti ikhtiar ini berbeda. Ya. Apa yang membuat tongkat Musa Nabi Musa alaihissalam itu kuat? Karena sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan bahwa tongkat Musa itu kemudian bisa dipukulkan dan kemudian dengan dipukulkan itu kemudian terbelahnya lautan, Nabi Musa alaihissalam sudah menyebut sebelumnya, kala inna ma'iya rabbi sayahdin, enggak begitu, Robku bersamaku dan akan memberiku petunjuk. Jadi lagi-lagi bukan tongkatnya sebetulnya, tapi keimanan yang membungkus tongkatnya itu yang harus kita yakini dulu, ya. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, ya, seberat apapun usaha kita harus meyakini kita sedang menyelesaikan masalah orang lain. Lalu yang kedua, kawan-kawan sekalian, entrepreneurship itu sebetulnya berbicara tentang memberi nilai tambah, ya, memberi nilai tambah. Jadi berbicara tentang memberi nilai tambah itu artinya, kawan-kawan sekalian, adalah dari lahan yang kosong gimana caranya kita tanamin jagung, panen untuk pakan jagung. Ya, kita ngelihat ada tanaman herbal di hutan, gimana caranya kita bisa proses, kita bisa ekstrak, dan kemudian hasilnya bisa untuk kebermanfaatan. Jadi entrepreneurship bicara tentang added value. Added value itu apa? Menambah nilai. Iya kan? Ada terigu, lalu kemudian Anda jadikan roti, itu menambah nilai, gitu. Ada barang di Jakarta, Anda jadi distributor. Anda jualan di Makassar, Anda jualan produk sahabat Anda herbal di Makassar dari produsennya di Jakarta. Jadi yang Anda lakukan memberikan manfaat. Anda memberi nilai tambah, mendekatkan barang itu pada orang lain, mempermudah orang untuk mengakses sesuatu yang bermanfaat. Itu added value. Makanya Anda boleh dapat untung sebagai distributor karena Anda mendekatkan barang itu. Anda boleh mendapatkan untung jadi marketer karena Anda mendekatkan barang itu. Ini konsep yang harus kawan-kawan pikirkan. Nah, maka dari itu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya. Maka kalau kalimat bisnisnya sebaik-baik manusia adalah yang paling tinggi added value-nya. Nah, gitu. Maka yang paling tinggi added value-nya biasanya orang mau bayar, biasanya uang mengalir, biasanya uang mendekat. Karena apa? Ada value-nya, ada nilai tambahnya, ada added value-nya. Nah, di situ yang kemudian kita harus sadari, inilah juga bungkus kita pakai iman, bahwa kita nggak sekedar bisnis, nggak sekedar bikin roti, nggak sekedar jualan, nggak sekedar kemudian mendistribusikan suplemen, tapi kemudian kita sedang creating advantage, kita sedang menciptakan manfaat. Jadi bisnis itu mesin manfaat. Coba lihat semua bisnis itu pasti create manfaat kan. Walaupun kita ngomong dia bisnis entertainment, kan sebetulnya ada manfaat secara psikis juga, bikin orang terhibur, lalu kemudian bikin orang senang. Itu pun menghasilkan uang gitu. Nah, apalagi kawan-kawan yang kemudian entah layanan pendidikan, entah kemudian jualan suplemen, entah kemudian banyak lagi yang kawan-kawan lakukan. Nah, itu apalagi seperti itu pasti secara added value lebih maksimal lagi gitu added value. Nah, saya rasa itu saya paparan nggak lama-lama karena saya tahu nih teman-teman DNA ini kritis banget. Saya juga ngucapin 1 tahun ya, atau berapa tahun deh? Sorry. DNA udah berapa tahun ini? 10 tahun, Kang. 10 tahun, iya. 10 tahun DNA, makasih. Insya Allah. Baik, saya silakan ke tanya jawab.
Oke, teman-teman semua, kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi persiapkan teman-teman semua mengetik pertanyaan di kolom komen. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semua yang kritis di DNA Community ini, yang pastinya udah nggak sabar pengen nanya langsung dengan Kang Randy Saputra, saya ingin menyampaikan bahwa DNA Community juga akan memberikan giveaway buat teman-teman. Nah, caranya di DNA Community dan like 3 post community ya. Boleh ketik ya di IG-nya, dicari DNA Community @ID ya. Yang kedua adalah sharing apa yang paling dipelajari dan disukai dari 2 sesi live talk hari ini, yaitu bersama Kang Randy dan juga nanti di sesi kedua dengan Dr. Navita. Di IG-nya masing-masing ya, di IG story-nya masing-masing dan tag IG DNA Community. Dan juga yang ketiga adalah teman-teman akan mendapatkan berupa produk perawatan senilai 500.000. Oke. Nah, teman-teman, saya akan melihat. Nah, inilah dia ya DNA Community kita. Dan jangan lupa untuk like IG-nya dan juga tadi persyaratan untuk mendapatkan giveaway-nya. Oke, sudah masuk pertanyaannya. Saya akan membacakan dulu nih. Kang Randy, sebagai entrepreneur apa yang harus dilakukan untuk bisa Ya, terputus, mohon maaf. Ya, terputus. Halo. Oh iya. Nih Kang, sebagai entrepreneur apa yang harus dilakukan untuk bisa bangkit ketika usaha sedang turun? Ya, langsung dijawab ya Teh, atau gimana? Sok Kang. Ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengalami sebuah turbulensi dalam perjalanan, entah itu perjalanan bisnis atau entah itu perjalanan kehidupan kita, maka satu hal yang kemudian perlu kita terapi sebetulnya mental. Ya. Saya ingin menjelaskan struktur dari doa bebas hutang. Doa bebas hutang itu dia 4 bait. Allahumma inni, diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham, ya, kegelisahan, wal hazan. Wal hazan itu adalah dan juga kesedihan. Ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku berlindung dari pengecut, takut dan juga kebakhilan. Yang ketiga, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung dari rasa lemah dan rasa malas. Tiga-tiganya bicara mental. 6 mental. Baru terakhir bicara teknis. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Dan aku berlindung dari cengkraman hutang dan juga orang-orang yang zalim. Itu baru bait yang keempat. Artinya apa? Kalau dilihat dari struktur doa Rasulullah SAW, Nabi itu ingin kita sebagai umatnya itu selesai di mental dulu. Jadi kalau begitu jatuh harus mentalnya dijaga. Gimana mentalnya dijaga? Wala ya'asu birauhillah. Jangan kita ragu atas pertolongan Allah, jangan kita ragu atas apa yang sudah Allah memberikan, jangan kita sangka buruk sama keputusan dan ketetapan Allah, kita harus punya sangka baik. Yang begitu-begitu kita harus pancang di dalam jiwa kita. Nah itu ya, wa'udzubika min ghalabatid daini qahril rijal. Jadi satu, mental. Lalu yang kedua, dilakukan terapi pada bisnis. Jadi kalau bisnis itu sudah berjalan tidak bagus, maka harus diterapi. Terapi pertamanya itu terapi value. Value itu begini, sebetulnya produk saya ini layak dijual nggak sih? Dia sebetulnya ada value-nya nggak sih? Dia sebetulnya compete nggak dengan pasar? Layak nggak orang bayar segini? Itu namanya checking value. Jadi kita checking value bisnis kita, apakah bisnis kita compete atau enggak. Begitu kita cek, oh ini compete, ini luar biasa, maka cek yang kedua adalah
kita sudah benar nggak kanalisasi marketnya, kita udah benar nggak kemudian mendevelop marketingnya, channel distributionnya. Kita cek yang kedua itu. Kalau itu sudah oke juga, ternyata itu sudah oke, maka kita cek yang ketiga. Bisa jadi operating kita tinggi, operational kita tinggi, maka kita cek cost-nya bagus atau enggak. Terus begitu. Nanti udah cek cost-nya oke ya, kita cek lagi cara belanja, keuntungan kita gimana, return earning-nya lari kemana. Nah, kita lihat banyak hal. Nah, artinya apa? Kalau sudah jatuh itu kita melakukan banyak cara-cara modifikasi. Entah dimodifikasi di value-nya, entah dimodifikasi di cara jualannya, entah dimodifikasi di beberapa hal yang lain. Nah, itu yang kemudian harus kita pahami sama-sama. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz atas pengingatnya ya teman-teman. Bahwa ya Rasulullah pun sudah mengajarkan ya bahwa yang namanya bisnis ya itu memang selalu ada turbulensinya, tapi juga Rasulullah memberikan kunci jawabannya, bagaimana mental kitanya dulu yang harus diperhatikan. Oke. Yang kedua pertanyaannya dari Ayu Ramadhaniati, Kang, kadang-kadang banyak orang yang belum pernah jualan sebelumnya, terus sekarang mau mulai bisnis dengan kami. Terus ngerasa nggak enak buat jualan ke teman atau saudara karena takut dibilang ngambil keuntungan. Nah, gimana ya Kang harusnya mindsetnya? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, jadi begini. Kita harus punya qimah dan nilai value yang benar dulu terhadap mengapa kita cetak keuntungan. Contoh, Anda beli terigu, Anda bikin roti. Anda layak dapat keuntungan karena Anda ubah terigu itu jadi roti. Ya. Anda hadir di perusahaan, Anda jadi konselor. Lalu kemudian di situ Anda dibayar. Anda layak dibayar karena Anda bawa gagasan. Banyak perusahaan yang nggak bisa kemana-mana karena dia nggak punya gagasan. Jadi, kawan-kawan sekalian, ini yang sebetulnya kita kemudian dorong juga di teman-teman supaya kemudian nggak jadi berat untuk berjualan. Jadi gini loh, apakah mencetak keuntungan dari barang dagangan itu terlarang? Nggak terlarang sama sekali, itu dagang, dan dagang itu kuncinya antarodin. Nah makanya kalau jualan ke saudara bilang kamu ambil untung jualan, ya berarti bukan pasar kita. Berarti dia nggak mau beli produk kita, ya nggak usah jualan sama saudara, itu aja gampang. Berarti Anda harus cari target market yang lain, gitu loh. Jadi jangan digeser kimahnya, jadi jangan digeser value-nya. Value-nya nggak boleh geser, gitu. Anda adalah tetap terbaik, gitu ya. Jualan dengan taking profit itu ya bagus. Cuma kemudian jangan digeser nilai atau value-nya. Tiba-tiba kemudian ditegur orang terus tiba-tiba jadi nggak jualan. Kayak misalnya saya dan istri mendevelop misalnya mesin berkah box gitu dengan Kak Ana. Nah, kita ngumpulin donasi. Dari ngumpulin donasi itu ya tidak kepada diri kita, tapi kemudian kita belanjakan gaji SDM pada tenaga kerja yang terlibat. Jadi dari infak itu kita gaji orang. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngomong, ini kok dapat gaji dari infak dan seterusnya, itu kan orang nggak paham kan? Karena padahal dakwah ini dijalankan dengan profesional. Nah, maka dari itu jangan diubah pada value-nya. Tetap saja jalan seperti ini, tapi yang nggak setuju berarti bukan pasar donatur kita. Ya, yang nggak setuju berarti bukan pasar donatur kita. Ya, kurang lebih begitu ya. Thank you. Makasih. Kasih Ustadz. Dan yang ketiga ini Ustadz dari siapa nih? Dari Mbak Ezi. Kang, di awal bisnis kalau kita belum punya gambaran besar bisnis, apalagi kaitannya dengan akhirat, itu gimana cara ngembangin visi besarnya ya Kang? Boleh saya diulangi? Yang kedua, kalau sudah itu dulu deh Kang. Jadi gimana, kalau kita nih Kang di awal bisnis, sorry suaranya kedengeran ya Kang? Ya kedengeran. Gimana? Gimana kalau kita di awal bisnis nih Kang, belum punya gambaran besar bisnis, apalagi kaitannya ke akhirat. Nah itu gimana cara ngembangin visi besarnya ya Kang?
Iya, gini, visi besar kita itu kan di dunia ini kalau kita belajar di Quran kan cuma dua, yaitu menjadi khalifah, ya, menjadi pengelola bumi, dan juga kemudian menjadi hamba Allah. Jadi menjadi khalifah dan menjadi abid, ya, menjadi hambanya Allah. Artinya hidup di dunia ini tidak lepas dari dua itu, menghamba kepada Allah dan menjadi pengelola di muka bumi. Apa maksudnya pengelola? Pemakmur. Jadi makna khalifah, ya, pengganti, kan sebetulnya kalimat khalifah itu kan pengganti. Maksudnya pengganti function nilai-nilai ilahiyah di alam semesta ini. Allah punya Ar-Rahman, berarti kita juga harus punya Ar-Rahman. Allah punya Al-Fatah, berarti kita juga harus Al-Fatah di muka bumi ini. Banyak buka kesempatan, banyak buka peluang, ya, menggerakkan lahan yang kemudian tidak bergerak sebelumnya, dan seperti itu. Allah Maha memelihara, maka kita juga harus memelihara. Allah Maha memberi rezeki, maka di dunia ini juga kita harus jadi jalan wasilah hadirnya rezeki bagi orang-orang sekitar kita. Maka itulah yang disebut dengan kekhalifahan itu, ya, kekhalifahan itu. Nah, sekarang bisnis kita itu harus menjadi pilihan misi kekhalifahan kita. Nah, contoh, ya, Anda buka restoran, maka harus dipancang di dalam hati, saya niat untuk membuka restoran, saya niat buka restoran ini, semoga dengan saya buka restoran ini Allah Azza wa Jalla ridho karena saya menyediakan makanan halal dan makanan thayyib bagi banyak orang. Nah, itu kan visi kekhalifahan, itu kan visi pengelolaan. Jadi besarnya ke situ. Kenapa kemudian kawan-kawan gandrung, tanda petik, kemudian bikin orang sehat, mau supaya orang sehat, ya, mengedukasi orang supaya kemudian akses suplemen, karena Anda ingin orang atau masyarakat punya manfaat lebih panjang, ya, lebih sehat, nggak tiba-tiba sakit-sakitan dan seterusnya. Itulah bagian dari visi kemaslahatan kita sebagai khalifah, gitu. Nah, maka dari itu, itulah visi besarnya. Jadi visi besar itu jangan canggih-canggih ingin buat aplikasi nomor 1 di dunia, ingin punya restoran 100 cabang, 1000 cabang, itu nggak menggerakkan. Apa sih yang menggerakkan McDonald itu ada di seluruh Amerika Serikat? Spiritnya satu, burger in 30 second. Ya. Bahkan ketika rekrut ngomong ke McDonald bersaudara, ayo kita buka ini McDonald di East Coast, West Coast, ya, tepi timur, pantai barat. Apa kata McDonald? Udah cukup aja 2 outlet. Apa kata rekrut yang akhirnya menjadi pemilik McDonald? Apa kata rekrut? Kalau kamu nggak mau melakukan ini untuk dirimu sendiri, lakukan ini untuk Amerika. Nah, dia aja punya Tuhan namanya Amerika, kan? Nah, kita punya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jualan suplemen, kita kemudian jualan vitamin, kita kemudian macam-macam kita lakukan, ya. Kita mengedukasi orang, bikin Zoom, bikin pertemuan. Nah, ini harus jadi niat. Niatnya apa? Niat kita untuk mengelola kehidupan, memberikan nilai tambah pada kehidupan. Itulah visi besar. Begitulah. Jadi apa yang kita sangkutkan, apa yang kita sedang kerjakan sekarang, kita sangkutkan pada gambar besarnya, itu nanti akan mentenagai. Ya. Terima kasih, ya. Masya Allah. Duh, ini ibarat kalau ladang tandus tuh udah kayak diguyur sama air gitu, ya. Jadi mudah-mudahan bisa tambah menguatkan teman-teman dan juga memiliki spirit lagi, ya, untuk kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini, ya. Jadi pengganti atau perwakilan, ya, sifat ilahiyahnya, ya, apalagi di bulan Ramadan nih, kan. Jadi makin semangat, kita punya niatnya, kita punya semangatnya, dan juga semoga kita mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Nah, ini ada lagi nih, Kang, pertanyaan dari Kak Johan. Nah, Kang, bagaimana cara menangani para pelanggan yang suka banding-bandingin produk kita dengan produk lain? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Secara logika market, begitulah pelanggan. Karena market itu hanya akan mengakses, ya, market itu hanya akan membeli produk dengan value yang tinggi. Contoh gini, Anda ngelihat produk umroh, sama-sama umroh, sama-sama umroh, sama-sama 12 hari, sama-sama pakai zam-zam, ya,
sama-sama Saudi Airlines, ya. Makanan sama, ini sama semua, sama-sama semua, ya, sama semua, masya Allah tabarakallah. Nah, yang beda kawan-kawan sekalian adalah harga. Yang satu 35 juta, yang satu 26 juta. Orang kira-kira kemana? Orang kira-kira kemana? Yang ke, jelas lah, yang ke 26 juta. Itulah namanya value. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, itu Mbak Ayu ngomong, 26 Ustaz. Iya. Jadi kita dibanding-bandingin, itu ya memang sudah perkara sudah perkara wajar. Nggak usah baper, namanya dunia ini kan. Dunia ini Anda hidup sama orang banyak, pasti Anda dibanding-bandingin. Ya. Sebagai suami saya juga sadar, lahir batin juga gitu. Kalau misalnya ternyata sikap kita buruk, lalu kemudian istri kita ngelihat suami orang kok baik, akhirnya juga kebandingin gitu. Oh, beda sama ini suami tetangga. Akhirnya kena banding juga, ya kan? Jadi kita nggak bisa ngelak gitu loh, dibandingin sama orang itu nggak bisa ngelak gitu ya, ya kan? Nah, termasuk produk kita dibandingin sama orang lain, nah, kita juga nggak bisa ngelak. Makanya kalau dibandingin ya tadi itu tulisannya udah ada, jangan kita kemudian sedih, jangan kita kemudian marah. Jadi kalau dibandingin gimana? Naikin value, ya, naikin value kita. Kalau kita dibandingin berarti kita naikin performa kita bagusin adab kita bagusin value kita, gitu ya. Nah, gitu. Iya, Jadi betul, kalau yang dirahmati Allah seperti itu ya, kurang lebih ya. Thank you. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi teman-teman, yang namanya tanggapan orang, respon orang itu adalah di luar kontrol kita. Tapi apa yang bisa kita kontrol adalah bagaimana respon kita. Ya, caranya gimana? Ya, menaikkan value tadi yang Ustadz sampaikan ya. Benerin mentalnya, naikkan value dan take action. Oke, nah yang ketiga nih Ustadz, pertanyaannya, Kang, gimana sih definisi kerja keras bagi seorang muslim yang tetap seimbang antara kerja dan ibadah? Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya ditanya gimana mentawazunkan tuh, Islam udah punya tema waktu, ya. Gimana supaya kemudian rapi, gimana supaya kemudian imbang, itu Islam punya tema waktu. Contohnya waja'alna nahara ma'asya waja'alna laila libasa. Siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat. Malam itu al-libasa, malam itu waktu rumah tangga, Anda gather sama suami Anda, sama istri Anda gitu. Janganlah juga malam ba'da isya masih presentasi. Janganlah juga malam ba'da isya, ini saya mohon maaf ya Dena Community ya. Malam, mau itu Ramadan, di luar bulan Ramadan, ba'da isya itu janganlah pegang-pegang Zoom lagi, janganlah pegang-pegang presentasi, bikin-bikin pertemuan. Yang dipegang istri sendiri, yang dipegang suami sendiri. Istri butuh tempat untuk menceritakan keluh kesahnya. Nah, maka sediakan waktu bagi suami ba'da isya, jangan kemana-mana. Suami juga butuh, suami itu bayi besar Bapak Ibu. Ibu-ibu yang budiman, suami itu juga bayi besar. Suami itu juga butuh ba'da isya itu dielus-elus, disayang-sayang, ya, dipeluk-peluk. Jadi dia bisa penuh itu waktunya. Nah, gitu. Jadi imbang aja, waja'alna nahara ma'asya waja'alna laila libasa. Nah, kapan Allah Azza wa Jalla? Sepertiga malam terakhir sampai syuruk, itu waktunya Allah. Kapan kemudian waktu networking? Rasulullah itu ba'da zuhur sampai maghrib, itu Rasulullah networking, pergi mengunjungi teman. Gitu. Ya. Jadi jadi kawan-kawan sekalian, Nabi itu ngatur tuh gitu. Hari itu dimulai dari maghrib, ya. Hari dimulai dari maghrib. Rasulullah memulai hari itu, kita di Islam ini ngitung hari dari maghrib. Ini rahasia besar kaum muslimin. Artinya apa? Hari berganti, hari awal kita tuh bukan pagi hari tapi maghrib. Artinya apa? Semua perencanaan sudah dilakukan di malam hari. Gua besok mau ngapain? Aneh besok mau ngapain? Mau Zoom apa aja? Tuh mulai dari maghrib. Nah, maka maghrib itu nyusun energi, bangun bekalan, ya. Ba'da isya, ya, suami jangan kemana-mana. Ba'da isya, istri jangan kemana-mana. Ini ba'da isya, istri masih pegang lakban, ya.
jualan online pegang lakban, suaminya nggak dipegang-pegang, pegang lakban ini, aduh ya Allah, jangan, sudah. Ustadz, tapi ini check out Shopee ini malam hari ini orang-orang Ustadz. Ustadz nih order ini bunyi notifikasi ini malam hari Ustadz. Besok Bu, ditulis itu di ID CS itu. Service hour 7:00, kan 7:00 AM, baru 15:00. Gitu. Tapi Ustadz ini suami shift malam, pagi lah ya ganti kebersamaannya. Oh pagi saya kerja Ustadz, salah satu resign, jangan kerja semua. Kalau ibu kerja pagi, suami kerja malam, kapan ketemu? Nggak rumah tangga tuh, sip-sipan itu namanya. Jaga pos kabling itu namanya, nggak pernah ketemu. Nggak boleh, ya. Ustadz, ini kan kita malam buat bisnis, pagi buat kerja. Ya maka pelan-pelan ditentukan lah kapan berhenti kerja tuh, buat bisnis, ya. Jadi nggak bisa, ya jadi nggak bisa semuanya mau. Coba pagi sampai sore sudah di instansi, malam juga masih juga kerja presentasi. Ini nggak bisa kemana-mana nanti. Pasti ada yang rusak kalau nggak imbang. Kita nggak bisa ngomong, ini Ustadz saya lakukan untuk anak-anak. Ya anak-anak ini kalau usia 5 tahunnya hilang, usia 4 tahunnya hilang. Gimana Anda mau ngulang? Nggak bisa. Nah maka dari itu Bapak Ibu sekalian, harus ada tema waktu, ya. Ini waktu kerja, oke udah waktu kerja, tahan, oke ini udah waktu rumah tangga, udah nggak usah kerja lagi, gitu kan. Waktu untuk Allah dini hari, ya, gitu. Waktu kontemplasi, self time dan seterusnya. Maka Islam atur tema tawasul, ada waktu-waktunya. Itulah kerja keras. Jadi kerja keras dalam Islam itu bukan pagi sampai pagi, Bu. Itu bukan kerja keras, itu nih kerja gila. Ya. Pagi bangun, matahari belum ada, gelantungan di KRL, pulang juga udah gelap, itu namanya kerja Dracula. Tak ketemu matahari. Bukan kerja keras. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kerja keras itu waja'alna nahara ma'asya. Oke, ini sudah siang, oke udah maksimal segini, udah. Sisanya rehat. Ya sisanya udah cukup. Nah kalau misalnya kayak saya waktunya misalnya kayak saya pun kenapa kemudian taklim rutin cuma Senin, Selasa, paling juga Ahad, karena supaya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad bisa istirahat, bisa kemudian kemana, bisa kemudian kita selesai. Jangan Senin sampai Sabtu taklim bro, taklim, akhirnya nggak punya waktu belajar. Akhirnya diceramahin itu aja ayatnya keputar-putar. Ini nggak boleh. Nah, makanya harus punya waktu concern juga, ya. Begitu. Sudah jam 2 nih kurang lebih, saya izin closing statement Unizi, closing statement ini untuk teman-teman DNA community. Thank you. Ya, silakan Terus Kang. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini setahu saya DNA community ini kawan-kawan miskin nih. Kawan-kawan miskin yang dipimpin oleh Unizi dan kawan-kawan. Mas Miko suami istri sama Unizi ini Masya Allah muhibbin kami di Masjid Berkah Box, ya, mendukung kami di Masjid Berkah Box, itu banyak bantu kami di Masjid Berkah Box. Saya dan istri mengucapkan terima kasih, saya dan Kak Ana mengucapkan terima kasih atas banyak dukungan dari para donatur Berkah Box ini, Masya Allah tabarakallah. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, kita ini kadang-kadang menyebut istilah tapi kita gagal kemudian memaknai. Kita ini kan bisnis marketing, ya, bisnis jejaring. Ya. Jadi kita ini orang sering bilang kita multi level marketing. Sebetulnya kalau kita memaknai MLM, multi level marketing ini berarti bisnis yang titik beratnya silaturahim, bisnis yang titik beratnya manusia, bisnis yang titik beratnya membangun orang. Nah, jadi tidak boleh kita salah niat dalam value ini. Yang harus kita niatkan adalah gimana we make other people grow. Gitu ya. It's not just about produk, suplemen ini itu segala macam, tapi gimana kita kemudian bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Saya saksi mata betul gitu ya. Kalau ada orang galau, dia nggak jelas, dan misalnya in the middle of nowhere, tapi Masya Allah tabarakallah, begitu kemudian ada format edukasinya, ketemu dengan kawan-kawan, minimal mungkin saldo rupiahnya nggak berubah banyak, ya. Tapi minimal dia jadi punya harapan, minimal dia jadi punya komunitas, itu yang mahal.
Hari ini orang punya kawan aja susah. Hari ini orang ini nafsi-nafsi sendiri dan banyak orang ini naruh curiga. Nah, maka dari itu saya mendukung DNA community seperti namanya community komunal. Community komunal. Komunal itu common, common, sama. Kenapa kita bisa bangun community? Because we build a common, hal yang common. Ya. Maka apanya yang common? Kita ingin sama-sama tumbuh. Itu common sense yang kita ingin bangun. Maka kalau kita udah punya common yang sama, insya Allah nanti kita akan kuat. Ya, insya Allah. Itu saja. Barakallahu li wa lakum. Semoga nanti bisa silaturahim dengan kawan-kawan. Dan Randy bisa doain, berdoa kali ya, pimpin doa untuk, karena kan pas banget nih Kang 10 tahun DNA. Boleh Kang? Kita doa bareng. Saya nggak pandai pimpin doa formal-formal, tapi on behalf Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga 10 tahun DNA community ini panjang usianya dalam kebermanfaatan. Ya, sesiapapun yang bergabung Allah rahmati, Allah berkahi. Semoga DNA community jadi tempat orang untuk kemudian bisa menitipkan mimpi-mimpinya, ya, bisa menitipkan niat-niat baiknya, ya. Gabung jadi DNA community bisa umrohkan keluarga, gabung DNA community bisa infak wakaf masjid, gabung DNA community bisa ngasih makan orang. Nah, itu aja ya. Jadi 10 tahun ini sudah satu dasawarsa, di satu dekade. Kalau pemilu pilpres ini udah 2 periode nih, nggak boleh lanjut lagi. Nah, ini 10 tahun. Artinya masuk di tahun yang ke-11, 12 dan seterusnya harus kedewasaan. Kalau anak kecil 10 tahun sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz ini menuju balik. Dia sudah bisa membedakan baik buruk. Maka ini harus kita pancang betul di hati kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala 10 tahun ini kesananya DNA community ini manfaatnya makin juga meluas, makin juga membesar. Thank you. Unizi, makasih kawan-kawan, makasih Mbak Mun.